Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Excel. Pagi ini Minggu tanggal 6 September 2020 jam 7.16 kita main-main lagi dengan Power Query. Kita buat sebuah tanggal dinamis ya, yang mengikuti satu tabel transaksi. Jadi tanggal tersebut nanti akan mengikuti berapapun tanggal transaksi yang sudah dilakukan. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke prakteknya. Misalnya saya di sini membuat sebuah tabel ya, misalnya saya mempunyai tabel transaksi seperti ini. Kemudian saya mempunyai nomor, misalnya saya mempunyai tanggal. Kemudian saya mempunyai misalnya deskripsi ya, transaksi. Kemudian di sini misalnya nilai transaksinya ya. Oke, saya tebalkan dulu ya. Oke, saya lebarkan sedikit untuk transaksinya, kemudian nilainya juga, tanggalnya saya lebarkan dikit. Oke, saya kasih warna sedikit biar manis seperti ini. Kemudian saya kasih data transaksinya, misalnya nomor 1 adalah tanggal 1 Januari, transaksinya misalnya beli rokok, kemudian nilainya misalnya 20.000. Ini saya format dulu sebagai number ya, seperti ini. Kemudian nomor 2 misalnya tanggal 3 Januari, misalnya beli beras, nilainya misalnya 50.000, seperti ini. Satu lagi ya, nomor 3 misalnya tanggal, jadi tanggalnya di sini tidak urut, bisa saja urut, kita buat urut saja ya dulu ya. 4 Januari misalnya beli minyak goreng, minyak ya, gini aja lah, minyak lah, misalnya 10.000, seperti ini. Kita sudah punya satu tabel yang kebiasaan adalah tabel transaksi, dan kemudian kita ingin membuat sebuah dim date atau tabel kalender ya, yang bisa mengikuti berapapun tanggal yang ada di tabel transaksi di sini. Jadi mungkin rekan-rekan yang belum paham data modeling di Excel akan bertanya-tanya, untuk apa sih tabel date yang fleksibel di sini. Jadi untuk di data modeling kita bisa manfaatkan formula DAX, dimana di sana ada function atau formula atau rumus lah kalau bahasa di Excel, yang bisa mengetahui atau membuat satu perhitungan dengan time intelligence, maksudnya dalam rentang waktu tertentu. Dengan memanfaatkan dim date atau kalender yang akan kita buat, kita tidak perlu lagi melakukan formula yang sangat rumit, cukup dengan time intelligence function yang ada di DAX. Jadi buat rekan-rekan yang belum paham DAX dan data modeling, nggak apa-apa, silahkan disimak saja, suatu saat pasti akan membutuhkan di sini karena memang perkembangan Excel akan mengarah ke sana ya. Jadi saya buat dulu ini menjadi tabel seperti ini ya. Saya format as table di sini. Saya pilih warna biru seperti ini. Saya centang pada table header. Saya namai di sini dengan TBL transaksi. Tekan enter ya. Oke, kita warna hitam dulu di sini ya. Home hitam ya. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah data tanggal yang mengikuti berapapun tanggal yang ada di sini. Jadi misal di sini adalah 1 Januari sampai 4 Januari, maka tanggal yang tertera di sini akan tergenerate tanggal urut, yaitu tanggal 1, 2, 3, 4. Misal nanti kita ada transaksi lagi nomor 4 di sini, misalnya tanggal 20 Januari, kan loncat 16 hari. Di sini pun akan mengenerate tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berurut sampai tanggal 20. Jadi ini sangat fleksibel, nanti digunakan di DAX dan pivot table yang sudah advance ya, sudah menggunakan Power Pivot.
sangat-sangat bermanfaat ini. Teknik ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi silahkan diikuti saja dulu. Buat yang belum paham tidak apa-apa, nanti suatu saat pasti membutuhkan teknik yang saya berikan ini. Oke, jadi kita buat dulu satu query ya, satu apa namanya, data di Power Query. Jadi kita klik pada data, kemudian pada get data, kita pilih pada other sources kalau nggak salah ya. Nah ini kita pilih pada blank query ya. Saya sedikit menjelaskan dulu, mungkin saya sudah pernah menjelaskan hal ini di rekan-rekan dulu terkait mengenerate list ya. Jadi di Power Query ini saya sudah berada di jendela Power Query ya. Saya ulang dulu, saya close dulu, saya klik discard dulu. Jadi untuk membuka jendela Power Query, klik pada tab data, kemudian klik pada get data di sini. Bisa dari from CSV, from web, banyak lah, kita bisa manfaatkan yang ada di sini. Akan tetapi untuk tutorial kali ini kita menggunakan query yang dari benar-benar nol ya. Jadi klik pada blank query, nanti ya klik pada get data, muncul drop down seperti ini, pilih pada other sources, kita pilih pada yang paling bawah yaitu blank query, yaitu query yang benar-benar kosong. Kita membuat query dari yang dari awal. Ini adalah jendela Power Query saya sudah terbuka, dan di sini kita bisa menuliskan rumus seperti yang ada di Excel. Akan tetapi rumusnya juga pasti jauh berbeda dengan Excel karena ini adalah Power Query. Nah, tapi Power Query ini pun masih bagian dari Excel ya. Kita jelaskan dulu untuk sifat dari mengenerate list. Jadi semisal saya menuliskan sama dengan kemudian curly braces seperti ini atau kurung kurawal buka dan tutup ya. Bisa saya menuliskan satu kemudian titik-titik terus 2, saya tekan enter, maka si Power Query akan mengenerate list antara 1 dan 2. Misal saya ganti ini dengan angka yang lain ya, misalnya 100 atau 10 lah biar kelihatan, tekan enter, si Power Query akan mengenerate angka 1 sampai 10 berurut seperti ini. Dan teknik seperti inilah nanti akan kita pakai untuk mengenerate date atau tanggal agar bisa mengikuti berapapun tanggal yang ada di tabel transaksi tadi. Oke ya, jadi kita balik lagi ke Excelnya tadi di sini ya. Ini adalah tanggal 1 sampai 4, jadi harapannya nanti akan ada list antara tanggal 1, 2, 3 dan 4. Oke, jadi kita ke Excelnya dulu. Ini saya close dulu ya, saya close dulu, klik discard, kemudian saya masukkan ini ke Power Query dulu, klik pada from table, oke ya, kita sudah memasukkan tabel transaksi tadi ke Power Query, dan kita ambil nilai maksimumnya saja, maksimum dan minimumnya. Jadi saya pakai satu formula yang new saja ya, berarti new saja. Oke, saya klik pada fx di sini, saya akan berada di satu langkah formula baru. Jadi kita harus mencari nilai minimum dan maksimumnya dulu dari kolom tanggal di sini ya. Jadi ini saya klik saja, kemudian klik kanan, remove other column-nya mana, remove other column. Nah di sini kita buat namanya di sini misalnya maksimum tanggal transaksi ya, maksimum tanggal transaksi, tekan enter. Kita ambil nilai maksimum yang ada di sini, maksimum dan minimumnya ya. Jadi kita klik pada fx saja. Tabel ya, coba klik pada efeknya dulu, kemudian kita ambil dari formulanya, kalau nggak salah tabel max ya. Saya lupa antara tabel max ataukah list max. Kita coba dulu, kita kurung, tekan enter. Oh ya, mungkin pakai list max. Jadi saya hapus dulu di sini. Ini saya convert menjadi list dulu dengan cara klik kanan, kemudian drill down.
Ya, kita sudah mempunyai list dan kita bisa mengganti menjadi angka maksimumnya. Kita ambil angka maksimum dan minimumnya. List dot max buka kurung, kemudian tutup kurung, tekan enter. Ya, ini adalah nilai maksimumnya. Kemudian kita kita copy saja dulu. Ini kita klik home, kemudian close and load to, harusnya masuk ke connection only. Jadi jika kita klik kanan kemudian kita klik load to, kita lihat di sini masuk ke create connection only tanpa centang di add data to my data model ya. Jadi klik cancel saja, kita copy saja yang ini, kita tinggal buat yang minimumnya. Jadi kita klik kanan kemudian kita klik duplicate. Oke, kita namai dulu di sini dengan minimum seperti ini ya. Ya, kemudian tekan enter. Kita tinggal mengganti max di sini. Source-nya tadi kan ini ya, dari awal kita melakukan step yang sama, hanya beda di tanggalnya saja. Jadi kita ambil untuk minnya, tekan enter. Kita sudah punya tanggal minimumnya, kita klik home, close and load to, kita pilih pada connection. Oke, jadi jika kita lihat tadi untuk maksimumnya adalah tanggal maksimumnya yaitu tanggal 4, kemudian untuk minimumnya adalah tanggal 1 di sini ya. Jadi kita tinggal masukkan apa yang ada di sini ke dalam si Power Query kita. Kita klik pada get data lagi, kita ke data, kemudian from other sources, pilih pada blank query, kemudian kita generate satu list yang atau diawali dari minimum dari tanggal yang sudah kita ambil tadi. Jadi misalnya di sini saya kasih nama saja query dim date ya, seperti ini. Jadi untuk source-nya saya klik sama dengan, jadi misal kita mengacu pada, atau lebih gampangnya saya klik pada view kemudian pada advanced editor. Ini adalah source-nya. Jadi jika source-nya kita ambil passing data seperti ini, misalnya tanggal minimum kan sama dengan minimum tanggal transaksi tadi ya, kemudian tanggal maksimumnya akan sama dengan maksimum tanggal transaksi tadi ya, seperti ini. Kita tinggal harus dengan koma, kemudian ini koma, klik done. Jadi kita sudah mempunyai sebuah variabel yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal menuliskan di sini formulanya, yaitu dengan curly braces tadi, yang tadi awalnya kita bisa menulis 1 kemudian dot kemudian 5 akan mengenerate 5 list tadi. Kita tinggal mengganti angka 1 ini dengan minimum date nya dan 5 ini dengan maksimum date nya. Jadi nanti akan tergenerate tanggal sesuai dengan tanggal minimum dan maksimum yang ada di satu tabel di sini ya. Jadi kita buat jadi kita buat yang ini, kita ganti dengan tanggal minimumnya, nomor 1 ini. Jadi kita ganti dengan satu lagi yang harus saya jelaskan, untuk Power Query tidak bisa mengenerate date ya, di sini hanya bisa mengenerate angka dan huruf saja. Jadi misal di sini saya tulis A dan Z seperti ini, tekan enter tekan Z, enter, maka akan mengenerate harus teks ya. Jadi intinya kalau di Power Query itu tidak bisa mengenerate si date langsung. Jadi harus dikonversi dulu ke number ya. Jadi ini kan kita ganti saja dengan number.from ya. Number.from buka kurung, kemudian kita tambahkan tanggal min. Saya double klik tadi, saya salah, saya ulang source. Number.from
tanggal min ya. Kemudian kita buat lagi di sini number dot from buka kurung tutup kurung adalah tanggal max-nya, tanggal max-nya. Oke, kita coba tekan enter ya, sudah mengenerate satu angka. Jadi karena memang kita mengkonvert antara tanggal minimum tadi yang tanggal 1 Januari di sini kita konvert menjadi number, kemudian tanggal maksimumnya juga tanggal 4 tadi kita akan menjadi number, maka yang di-generate adalah number. Jadi tidak masalah, dari number ini bisa kita yang di-generate ini bisa kita convert lagi ke tabel di sini, to table. Jadi setelah tergenerate angka seperti ini, kita klik pada to table, kemudian kita klik pada noun di sini. Ya, ada banyak pilihan sih, tapi saya tidak memerlukan itu, jadi saya klik pada noun saja. Kemudian pada dropdown di sini juga tidak merubah apapun, so as error juga nggak apa-apa, saya klik OK. Maka list saya akan berubah menjadi satu tabel ya, bentuknya tabel dengan nama kolomnya adalah kolom 1. Saya rename saja untuk kolomnya, klik rename, saya pilih saja dengan tanggal, kan enter. Kita tinggal mengconvert ini menjadi type-nya menjadi date. Klik any pada di transform di sini, tab home di Power Query, kemudian transformnya kita pilih any, kita klik, kemudian klik pada date. Kita sudah punya satu buah tanggal ya, sama persis seperti apa yang kita tulis ini. Tetapi karena format PC atau komputer saya adalah bulan tanggal dan tahun, ini adalah bulan tanggal dan tahun, makanya tanggalnya ada di tengah ya. Tapi jika kita baca adalah bulan 1 tanggal 1, bulan 1 tanggal 2, bulan 1 tanggal 3, bulan 1 tanggal 4, sama seperti ini ya. Kita bisa mengklik close and load di Power Query-nya, kita klik close and load to, kita pilih pada table, kita pilih pada existing worksheet, saya taruh di sampingnya di sini, klik OK. Ya, tanggalnya sudah langsung tergenerate. Jadi semisal ini saya format menjadi format di Excel ya, klik kanan, kemudian format cell, saya pilih pada date yang ada bulannya seperti ini, klik OK, maka akan sama persis seperti ini. 1, 3, 4. Di sini urut 1, 2, 3, 4. Bagaimana jika kita tambahkan data, misalnya nomor 4 tanggal 10 lah misalnya Januari ya, jadi saya tulis 1 dulu karena format saya adalah Inggris ya. Misalnya beli aplikasi Excel misalnya di sini 500.000, kan enter ya. Ini tidak akan otomatis tergenerate karena memang Power Query memerlukan refresh untuk mengenerate-nya. Jadi kita klik pada tab data, kemudian klik refresh, boom, langsung dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Coba lagi tambahin nomor 5, misalnya tanggal 15, 1/15, kemudian misalnya beli mobil misalnya nih 100 juta, saya nggak tahu mobil apa 100 juta ya. Tekan enter, kemudian kita refresh, yang awalnya kita dapati hanya 10, tanggal 10 Januari, kita klik refresh, boom, sampai tanggal 15. Jadi kita hanya perlu sekali saja membuat Power Query, dan data ini bisa kita pakai untuk di data modeling kita. Bagaimana cara data modeling saya jelaskan sekilas. Jadi ini tadi udah masuk Power Query ya, kita tinggal klik pada tab data, query connection, kemudian kita klik pada date, klik kanan, kemudian load to, kita masukkan ke data model, klik OK. Oh, masih dipakai ya, gak apa-apa, ini karena ada yang terpilih ini, terseleksi, jadi saya klik cancel dulu, klik, kemudian klik kanan, load to, only create connection, klik pada data model, klik OK. Oh, nggak bisa, maaf. Bisa sih sebenarnya harusnya.
Nah, ini sudah masuk ke data model, ditandai dengan ini hilang ya. Kita coba klik pada power pivotnya. Jika memang benar tadi datanya masuk ke data model, harusnya di power pivot akan ada dim date. Klik manage. Ya, sudah ada dim date yang tanggal 1 sampai 15. Jadi kita bisa memanfaatkan ini di data modeling kita. Jika ini saya masukkan ke data modeling juga, itu data modeling, maka tabel transaksi juga akan masuk. Kita tinggal melakukan koneksi di sini, diagram view, kemudian klik pada tanggal ke tanggal seperti ini. Sudah terjalin satu koneksi antara tabel dim date dan tabel transaksi. Kita tinggal membangun pivot table dari sini. Baik, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara membuat sebuah tabel atau tabel tanggal ya, dim date, secara fleksibel mengikuti tabel transaksi. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat rekan-rekan yang hobi di data modeling di Excel. Next step di Excel, jadi Excel memang sangat luas penggunaannya. Jika rekan-rekan menggunakan data modeling, tentu akan sangat membutuhkan teknik yang sudah saya share barusan. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial Excel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.